Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kajian pada hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas asbabul wurudil hadis atau latar belakang hadis, yang mana latar belakang hadis ini mempunyai peran penting di dalam memahami hadis. Ya, memang di dalam kaidah yang umum, yaitu al-aslu, bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang dilihat adalah keumuman lafaz, bukan latar belakang yang khusus pada suatu perkara. Itu adalah kaidah asli. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah nabawiyah, sekali kita pandang adalah kaidah tersebut, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, yaitu keumuman lafaz, tidak melihat latar belakang. Tetapi terkadang latar belakang ini sangat penting untuk dipahami, karena ada beberapa ayat Al-Quran maupun hadis nabawiyah yang apabila tanpa kita melihat latar belakang suatu asbabun nuzul maupun asbabul wurud, maka pemahaman kita tidak sempurna, bahkan akan menjadikan kesalahan di dalam pemahaman itu sendiri. Latar belakang sangat penting, karena itu dikatakan mengetahui tentang sabab nuzul itu kalau terkait dengan Al-Quran dapat membantu untuk memahami ayat Al-Quran, karena sesungguhnya dengan mengetahui sabab, faktor penyebab dapat melahirkan pengetahuan terhadap al-musabbab, faktor yang dihasilkan atau akibat. Nah itu ini tidak faktor dominan, tetapi faktor yang sangat penting pula untuk diketahui untuk memahami sebuah hadis. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak semua hadis terlacak asbabul wurudnya, sebagaimana tidak semua ayat Al-Quran terlacak asbabun nuzulnya. Kalau kita lihat kitab Asbabul Wurudil Hadis karya Imam Suyuti dan lain-lain, kita mengetahui bahwa yang terlacak dari asbabul wurud hadis atau latar belakang hadis ini hanya sebagian kecil dari hadis tersebut. Karena yang terlacak sebagian kecil itu jangan sampai kita biarkan begitu saja. Karena untuk mengetahui konteks hadis tersebut, asbabul wurudil hadis sangatlah penting. Kita akan mencoba contoh beberapa hadis. Jika kita tidak memahami asbabul wurud, pemahaman kita akan kurang sempurna. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di awal sahihnya, yang sangat terkenal, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini merupakan hadis pertama di Sahih Bukhari. Sedangkan di Sahih Bukhari itu bab pertama adalah Badi'il Wahyi, yaitu permulaan wahyu. Tetapi beliau mengawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Mungkin ada pertanyaan, loh apa korelasinya innamal a'malu binniyat dengan permulaan wahyu? Ya, pertama, dari segi matan memang tidak ada korelasinya. Tetapi Imam Bukhari itu imam besar, tidak serta-merta berarti memasukkan innamal a'malu binniyat di dalam bab Bad'il Wahyi tanpa ada korelasi sama sekali. Korelasinya adalah di sanad. Sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dari Imam Bukhari sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orangnya semua adalah Makki, yaitu penduduk Mekah. Aslinya adalah Mekah. Al-Makki, aslinya Mekah gitu. Ini mengisyaratkan bahwa permulaan wahyu atau Bad'il Wahyu, permulaan wahyu itu turun di Mekah. Ini korelasinya. Terus
Terus begitu juga Imam Bukhari dalam permulaan hadisnya ini tidak tidak menyebutkan hadis yang lengkap. Tidak menyebutkan hadis secara lengkap. Coba saya baca ulangi lagi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Langsung faman kanat hijratuhu lidunya. Seharusnya kan faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Terus baru faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi Imam Bukhari di bab setelahnya, yaitu bab setelah berpuluh-puluh bab berikutnya, mengulangi hadis itu dengan sanad yang lain dan menyebutkan secara lengkap. Ini untuk menunjukkan bahwa berarti Imam Bukhari memotong hadis tersebut supaya tidak mengaku bahwa penulisan Sahih Bukhari ini lillahi wa rasulih. Langsung dipotong faman hijratuhu lidunya, supaya hatinya tahu bahwa kalau saya menulis kitab ini bukan karena Allah tetapi karena dunia, maka saya akan kena hadis ini, yaitu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu sekelumit sedikit dari wacana tentang hadis ini. Tetapi yang kembali lagi pada asbabul wurud, hadis ini akan mungkin kita akan susah untuk mencari korelasinya. Loh, kenapa hadis ini malah amalu binniyat kok menyebut-nyebut nikah juga? Ini apa korelasinya? Ini itu tidak diragukan bahwa orang belum mengetahui sebab yang melatar belakanginya. Hadis ini akan sulit untuk mengetahui maksudnya. Hadis ini akan sulit untuk diketahui maksudnya. Karena ia akan bingung untuk menghubungkan antara hijrah dan menikahi wanita. Kesulitan ini akan hilang jika ia mengetahui sebab yang melatar belakangi terjadinya hadis ini. Sababul wurud hadis ini adalah sesungguhnya seorang laki-laki berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan mengharapkan keutamaan hijrah, melainkan bertujuan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ini korelasinya. Yang kedua, contoh hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Lihat, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan bantuan orang durhaka. Saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan bantuan orang durhaka. Tidak diragukan bahwa hadis ini termasuk yang dipermasalahkan oleh banyak orang. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama Islam ini dengan seorang yang durhaka. Padahal Islam sendiri melarang perbuatan durhaka. Bagaimana mungkin sesuatu yang dicegah dan dilarang dalam Islam dapat menguatkan Islam? Namun kesulitan ini hilang ketika setelah kita mengetahui sebab yang melatar belakangi terjadinya hadis ini. Kalau tidak mengetahui latar belakang hadis ini juga akan digunakan oleh pemimpin-pemimpin diktator. Dia akan bilang, walaupun saya ini fajir, tetapi ada sabda Rasulullah, Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Yang dimaksud ini saya. Oh, nanti tidak akan begitu. Pemimpin-pemimpin yang zalim ini akan berdalih dengan hadis ini. Tetapi coba kita lihat latar belakang hadis ini. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, kami ikut bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Hunain. Beliau bersabda untuk seorang laki-laki yang mengaku sebagai orang Islam, orang ini adalah ahli neraka. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang ada orang yang ikut jihad membela Islam, tetapi Rasulullah SAW bersabda, ini orang ahli neraka. Saat perang berkecamuk, laki-laki tadi ikut berperang dengan penuh semangat hingga ia terluka. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah,
Laki-laki yang engkau sebut barusan sebagai ahli neraka pada hari ini sungguh telah berperang dengan penuh semangat dan meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda lagi, ia ke neraka. Sebagian kaum muslim merasa bimbang. Di saat seperti itu tiba-tiba ada yang berkata, ia tidak meninggal dunia melainkan terluka sangat parah. Pada malam hari ia tidak kuat lagi menahan luka tersebut lalu ia bunuh diri. Oh, jadi mati karena bunuh diri. Lah sebab itulah ini ia masuk neraka. Kesaksian ini langsung dilaporkan pada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal untuk menyeru di hadapan orang banyak, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim, dan sungguh Allah telah menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka. Maksudnya ar-rajul fajir atau orang durhaka yang tadi ikut membela agama Islam, ikut berjihad, tetapi dia karena matinya bunuh diri masuk kategori orang yang fajir, tetapi dia menguatkan agama. Jadi tidak bisa dipahami secara umum. Berarti kalau orang fajir ini berarti menguatkan agama Allah, tidak bisa. Ini. Terus yang kemarin beberapa malam yang lalu ada pertanyaan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lan yaflihal qaum walau amrohum imro'ah. Nah, ini juga harus dipahami secara sababil wurud atau latar belakang hadis tersebut. Latar belakang hadis tersebut adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada pimpinan-pimpinan di sekitar Makkah, di sekitar Hijaz berarti, yaitu semua raja-raja, termasuk Raja Romawi, termasuk Raja Persia, termasuk pimpinan kabilah mana-mana, dikirimi surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk masuk Islam. Intinya itu. Ketika di Raja Romawi melihat itu, Hiraqal melihat surat itu, gemetar. Di lubuk hati paling dalam dia meyakini. Tetapi karena gengsi dengan bawahannya akhirnya tidak beriman. Tetapi bagaimana perlakuan Raja Romawi waktu itu? Suratnya disimpan di peti. Disimpan dengan baik di peti. Disimpan, diturun-temurun itu diwariskan ke putra mahkota terus. Sampai di akhir kerajaan Konstantinopel, surat itu hilang, peti itu hilang. Disitulah baru umat Islam, tanda bahwa umat Islam bisa mengalahkan bangsa Romawi. Beda lagi dengan bangsa Persia. Bangsa Persia waktu itu dipimpin oleh ratu, seorang perempuan. Ketika surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepadanya, dia membaca surat itu. Setelah dibaca langsung disobek. Setelah itu kabar itu terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung bersabda, "Mazzakallahu mulkaha." Semoga Allah merobek kerajaannya. Terus bersabda, "Walan yaflihal qaum wallau amrahum imro'ah." Tidak akanlah bahagia, sukses buah negeri yang dipimpin oleh perempuan. Kalau kita lihat dari latar belakang ini, terjadinya sabda itu karena ulahnya Ratu Persia waktu itu.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya sudah mendoakan mazzaqallahu mulkaha, telah mendoakan semoga kerajaannya disobek. Akhirnya benar. Setelah itu sampai jatuh ke tentara muslim, yaitu era Sayyidina Umar bin Khattab, itu pergantian antara raja ke raja satu yang lainnya itu sampai berkali-kali. Ada yang baru sehari semalam sudah ganti lagi. Saling bunuh-membunuh di antara putra mahkota itu. Itu saling bunuh-membunuh, perebutan kekuasaan. Kalau kita lihat dari situ, maka bisa kita pahami bahwa itu sebenarnya tidak umum. Semua pemimpin kaum wanita tidak diperbolehkan memimpin karena tidak akan sukses dalam pemimpinannya. Itu kalau kita melihat latar belakang. Tetapi kita tidak boleh memungkiri pula bahwa para ulama melihat dengan kaidah yang tadi, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau imro'ah itu nakirah berarti syai', andikan itu ma'rifat, maka bisa kita alihkan bahwa itu adalah ratu itu saja. Tetapi ini imro'ah kok, umum berarti. Itu. Mungkin dari situ banyak sekali para ulama yang mengatakan imamatul uzma, yaitu pimpinan negara, salah satu syaratnya adalah laki-laki. Jadi perempuan tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh memungkiri itu. Itu adalah ijtihad para a'immatul kibar. Para a'immatul kibar berijtihad semacam itu. Tetapi lagi-lagi kita harus melihat konteks juga. Pimpinan waktu dulu mempunyai kuasa penuh. Dia adalah legislator, yudikatif, serta dia adalah eksekutif. Dia yang membuat peraturan, dia yang sebagai pimpinan hakim yang tertinggi, dia juga pelaksana. Jadi trias politika ini tergabung dalam diri pimpinan. Beda dengan sekarang, pimpinan adalah penjalan atau pelaksana tugas. Adapun apa yang dilaksanakan itu adalah apa yang telah diundang-undangkan. Karena itu para ulama sekarang memandang model negara sekarang pimpinannya adalah undang-undangnya, konstitusinya ini adalah pimpinan. Loh, konstitusi kan undang-undang, tidak manusia. Ya, konstitusi ini diistilahkan oleh ulama-ulama sekarang, termasuk Al-Azhar, termasuk Mufti Mesir, dan lain-lain, itu sebagai asyakhsiyah i'tibariyah. Adapun presiden, perdana menteri, karena sekarang perdana menteri atau yang kita anggap sebagai pimpinan, itu dia hanya sebagai pelaksana. Dia sebagai melaksanakan. Lebih tepatnya bukan pimpinan, tetapi pelayan. Bukan rais, tetapi dia adalah khatim. Pelayan yang melaksanakan apa yang diundang-undangkan, dikonstitusikan. Dia kalau melanggar konstitusi bisa dilengser oleh konstitusi. Karena pimpinan tertinggi adalah konstitusi. Lah, konstitusi ini adalah pimpinan namanya syakhsiyah i'tibariyah. Pimpinannya berupa syakhsiyah i'tibariyah. Adapun yang kepala negara ini adalah pelaksana. Kalau sebagai pelaksana, maka syaratnya berbeda dengan pimpinan syakhsiyah i'tibariyah.
pimpinan tertinggi tadi. Karena itu di fatwa-fatwa Mesir tidak masalah sekarang pimpinan itu tidak harus yang menjadi kepala daerah atau kepala negara itu tidak harus laki-laki, tetapi perempuan bisa. Bahkan lebih ekstrem lagi, tidak harus muslim, non-muslim bisa-bisa aja menjadi pimpinan daerah dan lain-lain. Karena hakikatnya dia bukan pimpinan yang dimaksud di dalam fikih tersebut. Karena pimpinan yang dimaksud di dalam fikih adalah konstitusi, undang-undang tersebut. Itu. Dia hanya sebagai pelaksana apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang tersebut. Nah, itu tidak ada masalah menurut konteks sekarang, menurut sebagian ulama dunia mengatakan semacam itu. Ya, tentunya karena itu hal yang baru, tentunya banyak perdebatan, itu wajar. Itu hal yang wajar. Ada yang menolak, ada yang menerima, itu hal yang wajar. Tetapi tidak mungkin saya menerangkan di sini apa itu saksya itibariyah dan apa dasar hukumnya dan bagaimana keterbatasan waktu. Itu mungkin bisa kita bahas di pertemuan khusus membahas tentang saksya itibariyah dengan banyak sekali pertemuan, karena itu adalah termasuk nawazil, hal-hal yang baru di dalam fikih. Harus ada takhrij fikihnya, takhrij fikih dan lain-lain, ada piranti-piranti untuk memahaminya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.